Halo, assalamualaikum. Unboxing smartwatch lagi. Kelihatan nggak dari logonya ini merek apa? Harusnya dari judul udah ketahuan kali ya. Ya, beli smartwatch lagi karena memang Huawei GT2i saya udah dijual. Kemudian Galaxy Fit 2 juga dijual. Dan Galaxy Watch 4 yang kemarin saya beli, yang unbox juga udah dijual lagi. Karena ternyata nggak bisa pairing ke iPhone ya. Sejak Galaxy Watch 4 series sampai Watch 3 mentoknya yang bisa. Jadi dari itu saya saat ini balik ke Galaxy Watch Active yang lama dan beli lagi akhirnya. Si Watch 4 dijual kemarin, lumayan lah, rada rugi berapa ratus ribu karena habis beli 3 hari kemudian dijual. Tapi belinya sekarang yang nggak semahal itu ya. Ini saya beli seharga 1,1 juta. Tuh harganya. Ya, 1,1 juta di official store-nya Red Magic ya. Red Magic ini sub-brandnya Nubia, dan Nubia itu dulu sih sub-brandnya ZTE ya, nggak tahu kalau sekarang. Ini yang menarik adalah karena layarnya AMOLED tentu saja, dan memang ini brand gaming ya. Nah, kalau speknya, yang pertama dia layarnya AMOLED, kalau nggak salah sekitar 1,36 inci ya. Kemudian punya multiple sports mode, dan punya SpO2 juga, blood oxygen health test, kemudian heart rate or sleep monitoring. Ini pasti ada lah. Dan strong battery life, diklaimnya sih 2 minggu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Dan exquisite dial wallpaper. Nah, wallpapernya gaming nggak nih? Kayak gimana nanti penasaran. Yang jelas ini tersedia dalam 3 pilihan warna. Bodinya black atau dialnya black dengan strap black juga. Kemudian bodinya black dengan strap putih. Dan body silver dengan strap putih. Itu yang terakhir yang saya pilih, yang saya beli ya. Teng. Ya, ini memang kardusnya dari tadi kerasa ringan, sepertinya smartwatch-nya juga tidak berat ya. Oke, kalau dari desainnya sedikit mengingatkan sama Realme Watch S. Ya, ringan ini, ringan. Kemudian strapnya, lumayan. Kalau strapnya lumayan solid, tapi masih cukup lentur juga. Dan buckles-nya logam. Ya, logam. Ini kalau ukuran strapnya nggak disebutin di sini, tapi kemungkinan sekitar 22L ya. Atau 22 mm, dan di bagian bawah ini ada sensor untuk heart rate-nya. Katanya ini pakai PPG juga untuk sensor kesehatannya. PPG itu banyak dipakai di produk-produknya Amazfit. Termasuk di produk Realme. Kalau Huawei pakai itu nggak sih? Saya lupa. Ya, di situ kelihatan ada lampunya banyak dan ada sensornya. Made in China, Red Magic Watch 5 volt 0,5 ampere Nubia teknologi. Tidak disebutkan masalah waterproof-nya ya, tapi harusnya ini waterproof juga. Dan bisa disimak silakan desain dari strapnya yang punya tekstur atau pattern diagonal menyambung membentuk huruf V gitu ya. Ini warna putih strapnya, ada warna hitam juga. Enak lah strapnya, harusnya sih halus dan lembut di tangan ya. Saya nggak akan menyalakan dulu, saya belum install aplikasinya juga. Tapi saya udah tanya ke sellernya di Tokopedia, ini support iOS nggak? Support katanya. Tinggal download aplikasi yang namanya Red Magic Sport kalau nggak salah. Sebentar, ya kita lihat dulu dock charge-nya. Oke, seperti ini. Ada logo Nubia-nya juga. Red Magic sih sebetulnya logonya ya. Logo Nubia bukan kayak gitu, huruf sih Nubia. Dan 2 pin magnetik buat charging dengan colokannya USB Type A. Kita akan lihat di Watch User Guide, ya udah habis isi di dalam paket penjualannya, apa nama aplikasinya, bener nggak tadi? Cuma ada 2 bahasa ya di dalam buku manualnya. Tadi pun saya baca di bagian belakang dusnya, alamat emailnya support.eu, jadi Uni Eropa sebetulnya. Buat dijual di sana sih produk ini mungkin. Front face, power button, touchscreen, dan shortcut key. Jadi ini power button yang ada garis merahnya, aksen merah, dan ini shortcut key ya. Nah, ini heart rate sensing area, charging contact, dan strap removable needle. Ya, ini strapnya gampang kalau mau dilepas, mau diganti strap universal juga bisa banget karena bentuknya seperti ini. Dan buat lepasnya mudah ya, nggak perlu jarum atau apa, tinggal digeser di situ. Kemudian basic parameter. Nah, ini spek lengkapnya. 1,39 inci ya, dengan resolusi 454 x 454. Modelnya adalah SW2102, Bluetooth-nya 5.0, sensornya ada heart rate, acceleration, sama gyroscope juga. Mantap, berarti buat olahraga nih udah lumayan lengkap ya. Ada geomagnetic sensor,
Jadi bisa buat kompas. Nanti kita lihat ada kompas nggak sama ambient light sensor. Wow, berarti bisa auto brightness. Satelitnya 3 ya, GPS, GLONASS, dan QZSS. Paired mobile phone, Android 8 and above. Oh, nggak disebutin iOS di sini, tapi kemarin kata adminnya bisa. Dan baterai kapasitasnya itu 420 mAh. Dan ada namanya bener, Red Magic Sports. Nggak disebutin di mana downloadnya. Tapi saya udah coba sih, udah cari sebelumnya di iOS ada, tenang-tenang. Ya, seperti itu, Red Magic Sports, nggak ada logo-logo Red Magic-nya sama sekali. Dan saya akan coba carikan juga di ini ya, di Android. Ada nggak di Android? Harusnya ada dong, karena kan dia jualan handphone Android. Ya, developernya Nubia, logonya sama dengan yang di iOS, dan penampakan aplikasinya sih kayaknya mirip ya. Saya akan coba pairing ke Android aja, karena biasanya Android lebih lengkap fiturnya. Oke, dia sudah terbuka, downloadnya cepat. Dia minta Bluetooth dinyalakan, dan kita akan nyalain juga location. Oh, langsung connect, confirm dari layar smartwatch-nya, dan oke, selesai. Jangan lupa pas awal-awal nyalain smartwatch-nya sebelum pairing, pilih bahasa dulu. Karena kalau enggak nanti bahasa Cina ya. Scroll ke bawah ada 4 pilihan bahasa. Ada 2 bahasa Mandarin, kemudian bahasa Inggris dan Spanyol. Tadi saya sempat pusing karena munculnya tulisan Cina semua. Tapi sekarang udah bener. Seperti ini penampakan layarnya, watch face-nya. Bisa lihat hitamnya hitam pekat ya. Ini tanda-tanda beneran AMOLED. Kemudian tadi udah saya coba juga, ada always on display. Kita masuk aja ke setting, tuh benar. Ada always on display, bisa dinyalain juga. Kalau saya sih jarang perlu always on display ya. Karena ya kalau mau lihat jam, diangkat tangan kan dia raise to wake-nya juga ada. Nah ini pilihan always on display-nya. Mau berapa menit juga bisa muncul ya. Jadi always on display-nya, jadi ketika habis di lock, always on display-nya baru muncul 5 menit. Tapi nanti ada timeout-nya juga dan hitam-hitam juga sih kalau udah lama. Jadi nggak selalu beneran always ya. Maksimal 20 menit menyala terusnya. 5 menit udah cukup. Dan bisa pilih style dari always on display-nya. Ada analog, digital. Ini warnanya kayak gitu. Digital lagi. Dan analog lagi. Saya akan coba yang ini biar keren. Dan kita biarkan layarnya menyala. Sampai mati. Nanti akan muncul ya, betul. Always on display-nya seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk exercise, ini penting karena belakangan saya mulai rajin olahraga. Ini ada outdoor run, GPS-nya 3 ya, 3 positioning system. Ada GPS, GLONASS, sama QZSS tadi. Nah, kalau indoor run juga ada, outdoor walk, indoor walk, bisa dibedain ya. Yang indoor itu nggak perlu GPS. Outdoor cycling, spinning, hiking, swimming, basketball, yoga, rowing, elliptical, cricket, strength training, other training, dan football. Yang other ini, masing-masing mode bisa di-set juga heart rate reminder-nya ya, dan di-set maksimal heart rate-nya berapa. Saya biasanya pakai other karena buat main Ring Fit di Nintendo Switch. Heart rate-nya udah ngukur aja, padahal nggak nempel di nempel di jari doang. Segitu diukurnya 100-an. Cuma ya kayaknya nggak bisa diatur ya urutan menu dari exercise-nya. Jadi mau nggak mau setiap saya mau olahraga, scroll ke bawah, other training. Oh nggak harus scroll. Ternyata dia nyimpan posisi terakhir. Sekarang untuk interaksinya, swipe dari atas ke bawah itu adalah buat munculin toggle seperti itu. Ada Do Not Disturb Mode, kemudian Battery Saving Mode, kemudian ini buat torch, buat jadi pembantu cahaya penerangan. Misalkan saat kamu nyari lubang kunci, pas malam-malam pulang atau pas di bioskop, ngeliatin nomor tiket kamu. Dan ini bisa di-set juga brightness-nya 5 level ya. Kalau dimatiin, dia auto brightness karena punya ambient light sensor juga. Ini screen time out-nya cepet banget. Coba. Screen off-nya, 5 detik. Rada lamain bisa kali ya, 20 detik. Do not disturb dan system. Sistem ini cuma buat restart, power off, reset, dan about. Nih, about-nya. Yes, buat menunya smooth ya.
Tuh, geser. Dan ini quick menunya. Geser dari kiri ke kanan itu ke music. Kemudian ada heart rate, sleep, ini weather. Kemudian ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan hari itu. Dan kembali ke watch face. Kalau di swipe dari bawah ke atas, notifikasi ya. Kalau di swipe-nya dari kanan ke kiri, sama. Ini circular menunya, balik lagi. Dan kalau dari watch face, ditekan tombol power, dia masuk ke menu lengkap. Kalau ini, masuk ke exercise. Oke, bentar. Kayaknya kamera saya rada sering hilang fokus ya. Saking kinclongnya kali. Harus dibantu sama jari nih, biar dapat fokusnya. Ya, sekarang kita lihat menu lengkapnya. Ada sport, exercise mode, kemudian sport record. Belum ada heart rate, blood oxygen, breath training, sleep, compass. Yes, ada compass ya. Oke, seperti itu ternyata caranya ya. Jadi sambil diputar-putar kayak gitu. Udah dapat compassnya, mantap. North ke sana, bener. Saya nggak ada putaran nih unboxing. Tapi ini nggak bisa di back. Backnya harus dari sini. Ya. Ada weather, music. Music ini dia nggak punya storage ya. Dia cuma buat remote control music di smartphone kamu. Atau media player di smartphone. Ada stopwatch, countdown timer, alarm clock. Alarmnya bisa ditambahkan dari smartwatch-nya. Find phone, kamera, dan setting. Kamera bisa jadi remote camera shutter. Dan setting yang tadi sedikit doang. Ini kalau ngelihat fiturnya, kayaknya masih mirip-mirip dengan smartwatch Cina kebanyakan. Kayak Z-Blaze, apalagi ya, Hilo. Tapi paling nggak dia untuk pairing sudah ada konfirmasi ya. Dan aplikasinya bukan satu aplikasi yang dipakai beramai-ramai. Aplikasinya dari Nubia sendiri. Dan kita akan lihat watch face-nya. Bentar. Yang bawaan ada berapa kira-kira? Oke, tekan dan tahan buat ganti watch face. 1, 2, 3. Oh, keren tuh ada logo Nubia. 4, 5, 6, 7, 8. Ini keren, cuy. Serius keren banget kalau kamu cuma butuh buat lihat jam. Udah mentok. Kita lihat 12, 24, 36, sekitar 39 ya yang online. Ada race to wake juga. Dan ini bisa dinyalakan berdasarkan kebutuhan. Kita mulai dari jam 4. Jam 4. Dan mati jam 8 malam. Kemudian ada agenda reminder, cuma agendanya, oh dia minta ditambahin ini ya, permission buat baca notification. Oke, nggak apa-apa, kita tambahkan dulu. Incoming call reminder, dia bisa baca call log sama kontak juga, minta dia, sama manage phone call, music play control, sama find my phone. Halo. Oh. Red Magic Sports. Kita coba kasih. Kamera remote control. Buat kamera remote control dia butuh pairing Bluetooth ya. Tapi otomatis barusan di pairing. Dan apps notification. Nah, bisa dipilih satu persatu aplikasi apa saja yang mau di forward notifikasinya ke smartwatch ini. Send notification when screen is off. Nah, ini juga penting nih. Jadi dia cuma kirim notifikasi dari smartphone ke smartwatch ketika smartphone-nya lagi mati layarnya. Kalau lagi nyala, lagi kita lihat, nggak usah di forward. Karena nggak perlu kayaknya ya, biar nggak double-double. Weather, nah kita perlu pilih ininya. Lokasi city kita. Atau kalau enggak, kita pilih di sini. Bisa di search, Cimahi. Indonesia, West Java, Cimahi Tengah. Oke. Kemudian alarm reminder bisa ditambahkan dari smartphone, dari smartwatch juga bisa, sama screen unlock. Oke, ini smart lock ya, jadi dia bisa bikin si smartphone kita nggak perlu buka kunci pakai biometri atau password selama ada di dekat smartwatch ini. Tapi saya biasanya enggak sih, nggak mau. Kemudian sedentary reminder, ini pengingat kalau kelamaan duduk, misalkan kita disuruh berdiri, kita mulai dari jam 7 sampai jam 8 malam aja. No reminder, oke. Kemudian ada heart rate monitor, bisa di set buat 24 jam terus menerus dan berapa menit sekali dia hitungnya, 5, 10, 20, dan 30. Setengah jam aja lah biar hemat baterai.
high resting heart rate warning. Ya, ini buat pengingat atau notifikasi kalau heart rate kita ketinggian pas bukan lagi olahraga. Pengingat waktu minum juga ada. Setiap 1 jam sekali. Oke, bisa dipilih intervalnya ya. Health. Udah, tinggal watch update. Ada nih software update-nya. Versi 17.029 naik ke 17032. Sekitar 900 KB aja. Kalau kemarin, nggak bisa gara-gara baterainya udah mau habis juga. Kalau kemarin Huawei Watch GT 2i kayaknya tiap bulan ada update dan gede-gede, 100 mega, berapa ratus mega. Kalau ini cuma 1 MB kurang. Dari itu, makanya saya menilai kalau smartwatch ini kurang lebih sama dengan beberapa smartwatch asal Tiongkok yang fungsinya esensial, cukup lengkap, termasuk ada GPS, ada kompas, dan ada juga remote music control, ada remote kamera shutter juga, punya always on display dengan layar AMOLED, dan kece ya. Mungkin kelebihannya adalah karena dia dari brand yang cukup menjanjikan. Karena tadinya brand besar ZTE dan Nubia itu sekarang mungkin fokus di Red Magic aja. Karena susah bersaing setelah ZTE kena ban dari Amerika juga ya, barengan sama Huawei. So inilah dia. Red Magic Watch, Nubia Red Magic Watch, Super AMOLED, apa AMOLED doang ya, layarnya pokoknya 1,39 inci. Resolusinya 454 x 454 dan warnanya memang keluar banget, vivid banget, hitamnya juga pekat banget. Kalau saya rasanya puas-puas aja nih buat first impression-nya ya. Sama Nubia Red Magic Watch ini, 1,1 juta saya beli. Kayaknya itu udah turun banyak deh. Harga di toko lain masih ada yang 1,7, bahkan ada yang 3 juta. Kayaknya ini dulu dijual 1.999. Pasti banyak yang nanya, mending mana sama Amazfit ya. Amazfit udah lama saya nggak nyoba. Amazfit juga bagus dan baterainya awet. Kalau ini perlu saya coba dulu nih, baterainya termasuk akurasi heart rate dan juga akurasi penghitungan kalori saat olahraga. Nanti mungkin akan saya update di sosmed aja ya, biar nggak usah bikin video terpisah khusus buat bahas satu watch doang. Kalau ini tampilan sama penampakan layarnya udah bikin kamu tertarik, link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi dan saya tidak bertanggung jawab ya kalau harganya naik setelah video ini tayang. Pokoknya saya beli 1,1 bener. Ada buktinya. Buktinya ini. Tuh. Ini di official store-nya Nubia. Red Magic official store di Tokopedia. Dadah. Dari Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.